Nah, di sini kita bakal membahas salah satu subbab materi dari mata pelajaran. Bener banget, biologi. Nah, dari kalian itu banyak banget yang bilang kalau biologi itu membosankan, terus bikin kalian susah paham. Nah, di sini aku bakal membahas tuntas mengenai salah satu materi dari biologi dan bakal asik. So, let's check the video. Nah, jadi bagian pertama kita harus tahu dulu nih apa itu arti nabza. Jadi nabza itu singkatan dari narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya. Nah, bisa kita berikan singkatnya atau gampangnya itu begini. Jadi, mereka itu bisa dibilang sekelompok zat atau obat kimia yang kalau sampai masuk ke tubuh kita itu, entah itu bisa diminum, dihirup, atau disuntikan, mereka itu bakal langsung ngebajak sistem saraf pusat alias itu otak kita. Nah, karena otak kita dibajak tadi, efeknya itu bisa mengubah dari cara kita berpikir, mengubah suasana hati kita secara drastis, merusak perilaku kita, serta yang paling bikin serem dan paling sering terjadi sama manusia itu adalah kecanduan yang susah banget disembuhin. Nah, yuk kita bedah satu persatu. Nah, kita mulai dari bagian yang pertama yaitu narkotika. Jadi, narkotika ini sebenarnya itu berasal dari tanaman atau non-tanaman yang fungsinya itu adalah menurunkan kesadaran dan menghilangkan rasa nyeri. Nah, karena ada fungsi menghilangkan rasa nyeri ini di dunia medis, ini tuh berguna banget kalau misalnya mau melakukan suatu operasi yang besar ke manusia. Nah, tapi kalau misalnya obat ini disalahgunakan, efek ketergantungan itu benar-benar kuat banget. Nah, sudah kita bahas ya, narkotika itu terbagi dari 3 golongan. Golongan pertama itu jenis yang paling bisa dibilang berbahaya banget. Nah, daya adiktif atau daya untuk membuat kecanduannya itu benar-benar level yang paling atas. Dan ini tuh benar-benar dilarang keras untuk pengobatan sebenarnya. Cuman boleh dilakukan untuk penelitian sains. Contohnya itu ada ganja, heroin, atau putai, serta kokain. Nah, di sini katanya kalau misalnya kita mencoba bagian dari golongan satu ini, kita bisa benar-benar kecanduan atau langsung terjebak. Nah, yang kedua ada golongan 2. Ini tuh daya kecanduannya masih kuat, tapi masih bisa kita pakai untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir kalau misalnya nggak ada obat lain. Contohnya yang bisa kita ambil itu morfin. Yang ketiga itu ada efek ketergantungan yang paling ringan dan sering dipakai dalam terapi medis ataupun obat batuk dosis khusus. Contohnya itu kodein. Nah, tapi meskipun begitu, ini semua tetap harus pakai resep dari dokter. Nah, yang berikutnya itu ada psikotropika. Kalau narkotika tadi kan fokusnya itu ke rasa nyeri dan kesadaran. Kalau psikotropika ini itu tuh lebih halus karena dia secara selektif memengaruhi mental dan juga perilaku kita. Zat psikotropika ini itu bisa mengubah cara kerja otak dalam memproses emosi. Di hukum kita, psikotropika itu dibagi menjadi 4 golongan. Ada golongan 1, ini itu daya adiktifnya itu benar-benar kuat. Serta jarang digunakan dalam terapi medis, contohnya kayak ekstasi serta inex. Nah, yang kedua itu ada efek candunya kuat tapi terbatas untuk medis. Contohnya itu ada sabu-sabu, metamfetamin, yang sering kayak bikin orang paranoid gitu. Golongan ketiga ada itu efek candunya itu tingkat sedang. Biasanya mereka pakai untuk dokter yang dipakai ke pasien dengan gangguan tidur ataupun kecemasan berat. Contohnya ada amobarbital. Ada juga golongan keempat, jadi ini tuh bisa dibilang yang paling ringan risiko candunya dan itu tuh luas dipakai di dunia medis sebagai obat penenang. Contohnya diazepam dan alprazolam. Nah, penyalahgunaan golongan ini itu harus tetap dibarengi dengan resep dokter. Karena kalau misalnya nggak pakai resep dokter, ini dikatakan kriminal karena ada hukumnya. Nah, berikutnya adalah zat adiktif lainnya. Nah, di sini sebenarnya bisa dibilang mereka itu bukan termasuk bagian dari narkotika, tapi juga bukan psikotropika. Ini tuh kita temukan di kehidupan kita sehari-hari, tapi tetap bisa membuat kita kecanduan. Nah, contoh yang pertama yang bisa kita dapatkan di zat adiktif ini adalah alkohol. Alkohol ini kan merupakan minuman keras yang bisa menekan fungsi saraf pusat kita secara perlahan. Yang kedua adalah nikotin, yang bisa kita temukan di rokok ataupun vape. Nah, jadi nikotin ini itu bisa memicu hormon lari atau bahagia kita
instan di otak yang bikin orang itu terjebak pengen kayak rokok terus. Nah, dari yang ketiga ini yang paling berbahaya itu inhalan atau solvent. Ini adalah uap dari cairan yang mudah menguap kayak lem, thinner, cat, ataupun bensin. Nah, menghirup yang seperti itu dapat memberikan sensasi nge-fly yang membuat otak kita itu terpengaruh dengan racun yang membunuh sel-sel otak secara permanen sejak menghirup itu untuk pertama kalinya. Nah, di bagian penjelasan terakhir kita bakal membahas mengenai sebenarnya cara kerja dari nabza ini merusak otak kita tuh gimana sih? Sifat yang pertama itu ada depresan. Nah, jadi zat ini itu bekerja kayak sebagai rem gitu. Dia menekan sistem saraf biar penggunanya itu merasa rileks, ngantuk, tenang, tapi itu semua tuh palsu. Kalau overdosis, fungsi napas kita itu bisa berhenti total dengan adanya efek atau pengaruh dari penenang dari obat narkotika ini. Nah, berikutnya ada stimulan. Stimulan ini adalah kebalikan dari depresan. Justru stimulan ini itu bekerja sebagai gas ataupun pemicu energi. Dia ini merangsang otak kita dan jantung kerja rodi kita di luar batas normal. Jadi penggunanya itu bakal merasa berenergi tinggi, gembira berlebihan, nggak bisa tidur, sampai akhirnya jantungnya bisa terlalu dipacu. Berikutnya adalah halusinogen. Halusinogen ini lebih membuat otak kita itu error ataupun halusinasi. Zat ini mengacaukan persepsi realitas kita dan bisa membuat penggunanya itu melihat, mendengar, ataupun merasakan hal-hal yang sebenarnya itu tidak ada. Nah teman-teman, kita udah tahu kan bagaimana sih bentuk-bentuk nabza, jenis-jenisnya, golongannya, semuanya. Jadi, kita harus benar-benar menghindari itu. Kesimpulannya di sini adalah dampak penyalahgunaan nabza itu benar-benar gak main-main dan sifatnya itu dapat merusak segala aspek di hidup kita. Secara fisik, organ tubuh, itu kayak otak, jantung, hati, dan semuanya itu bakal rusak permanen. Secara psikis, mental kita juga bakal kena gangguan kecemasan parah, depresi, sampai kita bisa gila. Dan secara sosial, kita bakal kehilangan masa depan, dikucilkan, serta hukum di Indonesia yang sangat-sangat ketat. Nah, di sini sebenarnya nabza itu membantu guys dalam sisi medis, yaitu jika kalau misalnya dipakai untuk operasi ataupun obat-obatan yang digunakan dokter ke pasien. Nah, tapi banyak banget penyalahgunaan yang dilakukan oleh masyarakat semua dalam penggunaan nabza ini. Jadinya banyak yang memiliki persepsi buruk tentang penggunaan nabza. Padahal sebenarnya itu harusnya digunakan medis untuk keperluan operasi, pengobatan, dan lain-lain. Nah, tapi karena penyalahgunaan tadi, makanya banyak masyarakat yang berpikir nabza ini benar-benar hanya digunakan untuk hal-hal yang buruk aja. Nah, semoga pembelajaran ini dapat mengubah persepsi kalian dan juga membuat pemikiran kalian semakin maju mengenai nabza ini dan membuat kalian benar-benar menghindari penyalahgunaan nabza. Mau itu rokok, vape, ataupun itu semua salah. Oke? Thank you!